Horas Kedan-Kedan, ketemu lagi dengan Bang Jupen Saragi di channel Mister Kedan-Kedan. Jangan lupa subscribe-nya, bunyikan loncengnya dan tekan like karena channel ini akan memberi ilmu, info menarik, sesuatu yang hits, pengetahuan, info bermanfaat, dan tutorial. Apa kabar kalian semua? Pastinya sehat lah, jangan sakit-sakit. Halo Kedan-Kedan, kembali lagi dengan Bang Jupen Saragi di channel Mister Kedan-Kedan. Apa kabar kalian semua? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Kali ini kita akan membahas sejarah GBKP. Sejarahnya berdiri Gereja Batak Karo Protestan ini sangat patut kita tahu. Perkabaran Injil pertama ke daerah Karo merupakan jamahan tangan Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan kepada masyarakat Karo. Kehadiran perkabaran Injil pertama di daerah Karo dibagi atas 2 kurun waktu oleh Lembaga Penelitian dan Studi DGI. Kurun waktu yang pertama disebut masa-masa permulaan, mulai tahun 1890 hingga 1906. Kurun waktu yang kedua disebut masa-masa penanaman dan penggarapan, mulai tahun 1906 sampai 1940. Masa-masa permulaan 1890 sampai 1906. Perkabaran Injil periode pertama ini diterima masyarakat Karo dengan permusuhan. Masyarakat Karo menentang Belanda karena Belanda mengambil tanah rakyat untuk ditanami tembakau. Orang Karo menunjukkan perlawanannya dengan membakar gudang-gudang tempat penyimpanan tembakau pada malam hari, merusak tanaman tembakau, dan bahkan mengancam jiwa para pengusaha. Mr. J.T. Kramer, kepala administrasi Delhi, mengumpulkan dana sebanyak 30.000 per tahun sebagai biaya perjinakan orang Karo dengan cara kristenisasi. Kramer berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk mengamankan perkebunan mereka adalah dengan melembutkan hati orang Karo dengan cara memberitakan Injil. Kemudian Kramer mengadakan perjanjian dengan Nederlandse Zending Genootschap, sebuah jending yang ada di negara Belanda untuk mengirim tenaga perkabaran Injil ke Delhi. Tanggal 18 April 1890, Pendeta H.C. Kriot dan Nicholas Ponto dari Minahasa tiba di Belawan untuk penginjilan orang Karo. Mereka memilih desa Bulu Awar menjadi pos pelayanan. Di Bulu Awar mereka mulai mempelajari bahasa Karo dan adat istiadatnya. Mereka mengadakan pendekatan-pendekatan dengan perbuatan baik untuk menciptakan suasana yang akrab dengan masyarakat setempat dengan tidak jemu-jemu. Pekabar Injil pertama berani mempertaruhkan nyawanya demi memberitakan Injil untuk orang Karo. Motivasi penginjil NZG untuk menginjil orang Karo jauh melebihi motivasi dari pengusaha-pengusaha perkebunan yang membiayai penginjilan tersebut. Penginjilan menghadapi banyak kendala, mulai dari kebencian orang Karo kepada orang Belanda, komunikasi dalam bahasa Karo yang belum mereka pahami, dan juga ancaman keselamatan nyawa mereka. Namun penginjil ini tidak mundur untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang Karo. Pada masa permulaan penginjilan, para penginjil memberikan pelayanan pendidikan umum di 5 desa. Masing-masing didirikan 1 pos pelayanan. Masing-masing sekolah dipimpin oleh guru Injil dari Minahasa serta mengadakan kerjasama dengan kepala desa setempat. Pendidikan yang dilakukan ini mendapat curiga dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat menganggap ini sebagai siasat Belanda untuk mencari simpati rakyat. Hambatan ini ditanggulangi dengan cara pendekatan melalui kepala desa setempat. Mereka secara bersama-sama mengadakan penyuluhan serta pertemuan-pertemuan dengan masyarakat desa. Setelah 4 tahun pendidikan di 5 desa itu, mereka merupakan
sudah mempunyai 39 orang murid. Masyarakat Karo memiliki kepercayaan tertentu, terutama mengenai pengobatan penyakit-penyakit. Banyak pengobatan tradisional Karo yang pada umumnya berbaur dengan kepercayaan luhur. Banyak penyakit yang diobati dengan cara tradisional, dan tingkat kematian tinggi karena sakit penyakit. Penginjil ditantang untuk bekerja keras dan belajar tentang perawatan kesehatan dan obat-obatan. Mereka tidak hanya mempelajari bidang pengobatan medis, tetapi juga mempelajari pengobatan tradisional Karo. Para penginjil ini pergi melayani kapan dan di mana saja orang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pekabar Injil menggunakan kesempatan di mana saja dan kapan saja untuk mengabarkan kabar kesukaan. Setelah 3 tahun kemudian, terjadi satu kabar yang menggembirakan dan memang ditunggu-tunggu, yaitu pembaptisan pertama yang dilakukan kepada orang Karo sebagai buah Injil yang telah mereka beritakan 22 Agustus 1893. Dilakukan baptisan yang pertama terhadap 6 orang suku Karo di desa Bulu Awar. Tanggal 24 Desember 1899 ditabiskan gereja Batak Karo yang pertama di Bulu Awar. Semua nyanyian yang dinyanyikan pada saat petabisan ini adalah nyanyian dalam bahasa Karo yang sudah diterjemahkan dalam para penginjil. Saat itu jumlah anggota jemaat 56 orang, sementara yang sudah dibaptis sebanyak 17 orang dan di CD 4 orang. Sekolah yang didirikan NCG 4 buah dengan murid 93 orang. Masa-masa penanaman dan penggarapan 1906 sampai 1940. Kurun waktu kedua dinamakan masa penanaman dan penggarapan. Ini meliputi tahun 1906 sampai 1940. Dapat dikatakan bahwa yang berperan pada masa sebelumnya adalah seluruhnya di luar orang Karo, tetapi pada masa penanaman dan penggarapan ini orang Karo sudah ikut terlibat. Pada masa penanaman dan penggarapan banyak yang dilakukan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat dengan membangun poliklinik dan rumah-rumah sakit. Leluhur Karo sangat mengkaitkan sedemikian rupa antara penyakit, kekuasaan alam gaib dan roh-roh leluhur, serta sistem pengobatan yang ada pada dasarnya adalah tanpa pembayaran materi. Tetapi di dalam kaitan kekeluargaan merupakan suatu penghinaan terhadap seorang gurun belin yang dianggap masyarakat sebagai manusia keramat, mau ditantang oleh para pekabar Injil pertama dengan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan ini pada umumnya menolak hal yang tahayul. Tidak jarang pada zaman itu pelayan harus menanggung berbagai penderitaan di dalam penyampaian kasih melalui pelayanan kesehatan ini. Untuk pengembangan pendidikan masyarakat, dibangun rumah-rumah sekolah dan sarana belajar lainnya. Lulusan sekolah ini menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat. Pengembangan perekonomian masyarakat Karo dilakukan dengan pengadaan sarana pertanian, pembangunan irigasi, dan pemanfaatan tanah dikembangkan bersama masyarakat. Pembukaan jalan sampai ke dataran tinggi Karo memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk memasarkan hasil produksinya. Pembangunan yang dimotori oleh para penginjil membawa hasil yang cukup memuaskan. Oleh karena tumbuh kesediaan dan kesadaran masyarakat Karo sendiri, pendidikan sebagai ujung tombak pelayanan sangat relevan karena pemuda lebih terbuka dengan sesuatu yang baru, serta di alam pikiran yang baru itu mereka dengan berani mencetuskan pikiran-pikirannya, sehingga pembaruan tersebut lebih cepat tercapai sebagai generasi penerus. Mereka menciptakan alam yang baru di dalam generasinya. Dengan demikian, pendidikan sekolah tersebut di samping mendidik para pembaharu
juga memberlakukan pembaharuan itu sendiri. Semenjak itu gereja Kristen Karo yang kemudian dikenal dengan Gereja Batak Karo Protestan berkembang sekalipun sangat lambat. Dari Bulu Awar, penginjilan berkembang ke wilayah sekitarnya. Selanjutnya ke Kaban Jahe dan wilayah lain di dataran tinggi Karo. Seterusnya ke daerah Pancur Batu tahun 1927. Daerah Langkat dimulai di Jakarta tahun 1939 dan di Langkat dimulai pada tahun 1921. Dan gereja pertama ditahbiskan pada tahun 1929. Oke kedan-kedan, terima kasih sudah menonton channel Kedan-kedan. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini dengan tekan like dan komen. Terima kasih, Horas Kedan-kedan.